adik-adik KA yang ada di rumah, hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Om Yunus tidak sendiri, Om Yunus masih ditemani Kak Gilbert, ada Kak Tika, ada Kak Faro. Ya, yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yuk semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan berkati ibadah kami, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, siapa hari-hari ini suka berjemur? Kak Tika suka berjemur? Oh suka dong, dari jam 10 sampai jam 11. Oh, ya. Berjemur itu melihat apa? Matahari. Iya. Matahari itu terbit dari mana sih? Timur. Oh, timur. Tenggelam di barat dong. Yuk kita nyanyi pujian ini ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Dari terbit Yesus. matahari. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Semua rentangkan tangan, kita mau puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, tinggikan Dia sekarang dan selalu. Dari terbit matahari tangannya yuk. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. puji Tuhan, Puji Tuhan, puji Tuhan.
lagi ya, tangannya siap ya. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Sampai rendah ya. Yuk. Dari terbit matahari Yuk sampai bawah. sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Yuk kita rentangkan tangan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, muliakan, muliakan nama Tuhan. Diputar ke belakang tangannya. Besarkanlah nama Tuhan, tinggikannya sekarang dan selamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, muliakan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, tinggikannya sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Woi, woi, adik-adik semangat sekali. Silakan duduk semua. Capek ya? Masih semangat? Semangat Masih dong memuji semangat. Tuhan. Oke, siapa di sini punya tangan? Aku punya Kak dua. Tika punya tangan? Punya dua. Tangan buat apa sih, Kak? Buat memberi dong. Oh, memberi. Iya. Boleh pukul-pukul nggak? Tidak Oh, nggak boleh. boleh. Tuhan Tangan nggak suka. Tangan boleh nyubit nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Yuk, semuanya tangannya di depan. Tanganku Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, Yuk. dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama. Yuk, sekarang kaki, Kak, kaki yuk. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang. kakiku ke Digoyang. depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, Puji Tuhan. bersama. Sekarang kepala ya, kepala ya. Kepalaku ke depan, kepalaku kepalaku ke belakang. kepalaku ke Yuk, depan, digoyang. dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan Jempol sekarang ya, jempol, jempol. bersama-sama. Jempolku ke depan, Jempolku ke belakang, jempolku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Sekarang pinggul ya, Kak, pinggul, pinggul. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang. pinggulku ke Goyang. depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Yo. Nah, Capek juga ya, Kak? iya, tapi tetap Aduh. semangat dong. Tapi tetap semangat ya. Yuk Iya. berdiri yuk, kita akan siapkan diri kita. Mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan.
tutup mata, kita mau berdoa, menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tirukan Om Yunus berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami kami siap siap mendengar mendengar firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Halo adik-adik, siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Ya, angkat tangannya, sudah? Yo, semuanya dengarkan dengan serius ya. Hari ini Om Yunus mau cerita tentang kisah hewan-hewan yang ada di hutan. Siapa yang pernah main ke hutan? Oh, 1, 2. Adik-adik, di hutan itu ada apa saja sih hewan-hewan yang ada di hutan? Ada apa saja Kak hewan-hewan di hutan? Wah, bekicot kata Kak Faro. Ada, ya betul, gajah. Apalagi? Wah, monyet, betul. Apalagi? Semut. Nah, hari ini Om Yunus akan cerita kisah seekor semut dan kepompong. Siapa di sini pernah lihat semut? Pernah lihat semut? Oh ya, semut itu warnanya apa saja sih yang bisa kalian lihat? Hitam, oke. Ya, merah, apalagi coklat. Ada ya enggak semut warna coklat, ada enggak ya? Wah, enggak tahu juga. Oke, suatu hari di hutan yang begitu sejuk, ada hidup seekor semut. Dan suatu ketika badai menerjang hutan itu. Adik-adik tahu badai apa? Halo? Iya, badai itu adalah angin yang begitu kencang. Wah. Angin yang begitu kencang sehingga membuat banyak tumbuhan pohon-pohon roboh. Nah, semut selamat mengapa? Karena semut dia berlindung di dalam tanah. Semut berlindung dalam tanah. Dan setelah badai usai, matahari bersinar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Siapa yang di rumah masih suka nangis? Angkat tangannya. Ayo, kenapa masih nangis? Hah? Rebutan mainan? Enggak boleh ya rebutan mainan. Nah, ada suara tangisan. Ternyata ada seekor kepompong. Kepompong sedang menangis, mengapa? Karena pohon yang tempat dia menempel itu roboh. Dia meratapi nasibnya, mengapa terjadi padaku seperti ini? Mengapa semuanya roboh, berantakan semua? Adik-adik, karena badai itu hutan jadi berantakan. Halo, siapa di rumah yang suka berantakan? Berantakan bagus gak? Enggak ya. Kalau main harus diberesin sendiri. Nah, hutannya berantakan, kepompongnya sedang nangis. Tapi tiba-tiba dari dalam tanah muncul. Siapa yang muncul? Benar, semut muncul. Semutnya mendekati yang nangis tadi siapa? Kepompong didekati. Dengan sombong semut ngomong, "Hei kepompong, kenapa kamu nangis? Lihat aku enggak apa-apa, aku tinggal di dalam tanah. Kamu sudah jelek, nangis lagi. Berisik tahu." Waduh, semutnya sombong sekali ya. Siapa yang suka sombong? Ayo. Dek, adik, sombong itu apa sih? Sombong adalah orang yang tidak menghargai orang lain. Cirinya orang sombong apa? Suka menghina orang lain. Siapa yang suka menghina orang lain? Kak Faru suka menghina enggak ya? Kak Tika enggak, Kak Gilbert enggak. Semuanya baik, tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, semut itu menjelekkan, menghina si kepompong. Dan semut enggak nolong kepompong, malah meninggalkan kepompong tetap di situ.
Adik-adik, suatu hari, hari berganti, bulan berganti, semut sedang jalan-jalan. Ketika semut jalan-jalan, tiba-tiba semut terjebak di sebuah lumpur hisap. Apa itu lumpur hisap? Lumpur yang ketika kita jatuh di situ, kita nggak bisa naik. Semakin naik kita semakin tenggelam. Semakin naik kita semakin tenggelam. Lalu semut berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Ayo. Semut wah makin masuk ke dalam lumpur hisapnya itu, dia minta tolong. Tiba-tiba dari atas ada yang terbang adik-adik. Wah, sayapnya begitu indah. Dia terbang dan menghampiri semut, segera menolong si semut. Dia tolong semut, dia bawa semut terbang, kemudian semut diletakkan di sebuah pohon. Lalu semut bertanya, "Hai engkau baik sekali. Wah, sayapmu indah sekali, aku suka melihatnya. Engkau sudah cantik dan engkau baik lagi. Siapa engkau?" Lalu dia berkata, "Semut, aku ini kupu-kupu. Dan dulu aku adalah kepompong yang pernah kamu hina. Aku dulu kepompong yang kamu jelek-jelekin." Lalu semut kaget, "Hah? Apa yang terjadi?" Lalu semut minta maaf. "Aku minta maaf ya kupu-kupu. Engkau dulu aku ejek, tapi engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Maaf dulu aku sombong." Dan kupu-kupu memaafkan si semut. Ya adik-adik, ceritanya sangat menarik. Mengapa? Karena kupu-kupu yang tadinya jelek dari ulat jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu baik hati, walaupun semut sombong, semut dalam kesulitan, kupu-kupu mau menolong semut. Di Alkitab juga ada cerita seorang yang sombong. Suatu ketika ada dua orang, satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang kelihatannya baik, orang yang tahu banyak firman Tuhan, orang yang kelihatannya suka beribadah. Ada juga pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai adalah dianggap sebagai orang yang jahat. Mengapa? Karena dia sering merampas sesuatu dari orang lain dan mengambil sesuatu melebihi yang seharusnya. Suatu ketika dua orang ini sama-sama berdoa. Mereka berjalan ke rumah Tuhan. Lalu si orang Farisi itu berdoa. Dia berdoa dengan gagahnya, dia menatap ke atas dan berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti orang ini." Dia menunjuk pemungut cukai. "Aku orang yang baik, aku selalu memberi persembahan, aku selalu berpuasa, dan aku," sekali lagi dia menunjuk, "aku tidak seperti orang ini," si pemungut cukai. Dia berdoa tapi dengan sombong dan menjelek-jelekkan pemungut cukai. Tapi apa yang terjadi? Si pemungut cukai itu berdoa. Berdoanya bagaimana? Si pemungut cukai berdoa dengan bersujud. Dia tidak berani melihat ke atas. Si pemungut cukai hanya berdoa melihat ke bawah dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku, orang yang berdosa ini." Berdoa sambil memukul-mukul dadanya, tanda dia menyesal. Adik-adik, apa yang terjadi? Siapa yang Tuhan senang? Tuhan ternyata tidak senang dengan orang Farisi yang kelihatannya baik tapi sombong itu, dan dia merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain, tetapi dia menghargai doa dari seorang pemungut cukai. Walaupun orang mengatakan pemungut cukai itu jahat, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Cerita hari ini mengajarkan kita supaya kita enggak sombong. Mari kita sama-sama
mempersiapkan hati kita, semua lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diajar untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kami mau menjadi orang yang rendah hati. Kami mau menjadi orang yang mau mengampuni. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Ambil Alkitabnya, semua sudah diambil. Mari kita buka ayat hafalan kita di dalam Amsal 18. Amsal 18 ya adik-adik. Sudah ketemu semua? Ambil Alkitabnya dulu. Buka di dalam Perjanjian Lama di Amsal pasalnya ke-18, ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, yuk kita baca, nanti dihafalkan ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, dibaca, dihafalkan. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan ketemu kembali minggu depan di channel yang sama, di Hike TV channel. Dan jangan lupa kita sama-sama untuk kembali memuji Tuhan bersama-sama. Syukur pada Allah, Deo Gratias.